Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, sahabat-sahabat saya, kaum profesional, teman-teman dekat saya, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, berkah, insya Allah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Para salikin, mari kita berdoa, kirim tawasul dulu dengan harapan moga-moga ilmu yang kita kaji bersama ini mendapatkan ridho, karomahnya para aulia, dan juga karomah dari pengarang kitab Kimya Usa'adah dari Imam Ghazali. Ala dhiniyah wa kulniyatu sholihah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dhurriyyati wa halil baiti mutahhiri ya Allah Muhammad ya Allah wa khususan wa khususan jamil awliya wa khususan mu'alif fi hadzal kitab Syekh Imam Ghazali. Salamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin dan sahabat-sahabat saya yang insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah dan juga ma'unah dari Allah Ta'ala. Saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab Qiyam Usa'adah Hujatul Islam Imam Ghazali wa nafanallahu bihima bi ulumiha fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa'lam anna fi jildibni adama arba'ata asya al-qalbau wal khinzir wasyaiton wal malak wal kalbu madmumun fi sifatihi walaysa bi madmumin fi suratihi wa kadzalika syaiton wal malaikah dhummuhum wa madhuhum fi sifatihim walaysa dzalika fi surahim wa khalqihim kadzalikal khinzir madmumun fi sifatihi wa laysa bi madmumin fi khalqihi. Para salikin rahimakumullah, setelah kita menerangkan terhadap karakter-karakter manusia yang ada pada manusia, dan ini adalah kodratnya, Imam Ghazali menyatakan karakter manusia itu ada 4: akhlakus sayatin, akhlakul bahaim, akhlakus siba, akhlakis siba, wa akhlakil malaikah. Jadi manusia itu ya jangan dikira semua baik. Ada di jiwa manusia itu akhlakus syaitan. Memang sangat terpengaruh dengan akhlak-akhlaknya setan. Akhlakul baim, binatang yang hidup itu hanya makan, tidur, senang, ya, kemudian berhubungan ya sesama binatang. Ada juga hidupnya itu saling menerkam, akhlak siba, rebutan jabatan, rebutan rezeki, menfitnah, mengambil, memaksa, saling membunuh, ya. Tetapi juga akhlakul malaikah,
dan ada yang juga tunduk, patuh, ikhlas, zuhud, ngikuti semua perintah Allah. Intinya dari 4 karakter itu, wa kadzalika a'malul aql allati hiya rahmah wal ilmu wal khair hiya akhlaqul malaikah. Sebaiknya kita meskipun manusia, dalam ketaatan kita kepada Allah, seharusnya kita mengikuti akhlaknya malaikah. Hiya akhlakul malaikah. Nah, dalam proses taksonomi seperti ini, maka pengendali yang membuat pengendali untuk mengumpulkan semua karakter dan situasi dalam tubuh kita itu akal. Jadi akmalul akal, jadi akal yang bisa mengendalikan nafsunya, yang bisa mengendalikan ghadabnya, yang bisa mengendalikan panca inderanya, itu akan melahirkan apa? Ya allati hiya rahmah. Orang seperti ini akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmat itu penting. Nah, di dalam kesempatan saya bilang, manusia itu masuk surga itu bukan karena amalnya, enggak. Karena kita tidak tahu amal kita itu terima atau tidak. Itu semata-mata rahmatnya, kasih sayangnya Allah kepada kita. Hadisnya kan termasuk anak Rasulullah. Ketika ditanya sahabatnya, apakah termasuk Rasul? Iya, termasuk saya. Saya masuk surga ini nanti bukan karena amal saya, karena rahmatnya Allah. Jadi dengan demikian, rahmat inilah yang seharusnya kita lakukan sehari-hari. Lembut, kasih sayang, menyantuni orang, sabar, dan ini akan hidup kita tenang. Jadi orang yang memadukan antara akalnya untuk diserahkan kepada kolbunnya, hatinya, itu akan melahirkan 3 sifat. Yang pertama rahmah, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah al-khair. Rahmat berarti kasih sayang, lembut. Ilmu berarti orang itu senang terhadap ilmu pengetahuan, ilmu tentang agama, dan ilmu tentang thariqah ilallah, jalan menuju Allah. Dan khair untuk melakukan kebaikan. Jadi bedanya malaikat dari setan, kalau setan itu adalah ammarah bisu, tanha anil khair. Ini setan, nyuruh yang jelek tetapi menghalang-halangi terhadap perbuatan baik. Nah, kita diwajibkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi kalau bapak kita semua senengnya menyuruh jelek, itu berarti kita bukan manusia. Kalau kita menghalang-halangi orang yang berbuat baik, ya ini adalah kepala hitam, kaki 2 berjalan manusia, tapi perilakunya adalah setan. Jadi dengan demikian kesimpulannya dalam alinea yang terdahulu, faslun yang terdahulu itu menyebutkan bahwa kita harus memadukan antara akal dan hati di dalam konteks mengendalikan nafsu, ghadab, dan juga seluruh panca indera kita. Sekarang kita lanjutkan setelah karakter, maka faslun fi hadza jildibni adama arba'a as'ah. Jadi fasal yang menerangkan unsur manusia itu apa saja. Ini Imam Ghazali ya, bukan saya. Ya, wa'lam anna fi jildi ibnu Adam, ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu arba'ata asya, ada 4 unsur. Ya, jangan dikira kita itu satu unsur. Taat, putih, enggak. Menurut Al-Quran dan juga menurut hadis dan juga kajian-kajian kitab tasawuf, manusia itu juga ada namanya asya al-qalb. Ya, manusia itu ada unsur, maaf kasar ya, anjing.
ada unsur anjingnya. Wal khinzir. Ya, ini bahasa Jawanya apa ya? Kalau bahasa Jawanya tuh celeng ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Babi hutan atau babi lah itu, khinzir. Karena itu mengapa kalbun wal khinzir dilarang, wa ma'uhila li ghairillah itu ya, termasuk khinzir dilarang dimakan oleh Allah, karena memang ini perangai yang sangat tidak dikendaki kebaikan, kalbun wal khinzir. Jadi satu ada asya kalbun, yang kedua khinzir anjing, ya, dan yang ketiga adalah syaitan, ya, karakter setan, wal malaikah, dan yang keempat unsur malaikat. Ini manusia. Jadi kalau manusia itu ada segi empat, ya kira-kira segi empat, kira-kira ada penyangga di tengah, itulah manusia. Saat tertentu, ya perangainya seperti anjing. Karena itu kalau orang di Jawa itu ya ada ungkapan kesel yang mungkin tidak mungkin saya ucapkan di sini kan, dasar titik-titik itu. Mengapa? Karena memang perilakunya itu persis itu. Maaf, rebutan balung, ya. Coba kalau anjing itu, ya dikasih rezeki dikit udah rebutan, ya makan selesai. Kalau nggak cocok, rebutannya kalah, kejar, dicatek. Ya catek itu apa ya? Ya bertengkar lah apa ya pokoknya dicatek lah, digrauk gitu ya. Nah, jadi kalau manusia hidupnya sehari-hari itu seperti kalbun, mencari, maaf dengan mencari apa ya, serpihan-serpihan dunia yang tidak seberapa itu dikejar ngalor ngidul, ada sisa ini dikejar, ada proyek ini dikejar, ada ini dikejar. Kalbun. Itu perangai kalbun. Nah, jangan dikira nggak ada. Ya kita harus introspeksi. Ada. Yang kedua khinzir. Babi. Ya, babi. Semakin gemuk semakin mahal. Ya, pekerjaannya kita tahu, satu di comberan, makanannya yang bau-bau, tidurnya di comberan, senengannya berguling-guling di lumpur, ya kan? Ya, semakin gemuk semakin mahal. Jadi kalau manusia ini seperti khinzir, menggemukkan badan, hubbul butun, hidupnya senang-senang berleha-leha, senengannya tidur, tidak pernah bangun jam 3, jam 2 malam sampai subuh. Apa bedanya? Apa bedanya dengan itu? Jadi ini pertanda orang itu juga ada ingin enak. Enak tidur jam 2, jam 3 kok suruh bangun. Sudah enak tidur diminta wudhu. Berat, walaupun sholatnya itu sambil ngantuk-ngantuk, tapi it's okay, itu masih bagus daripada ngeleser jam 3, jam 2 bangun hanya buang air kecil, masuk lagi ke tempat tidur sampai subuhnya hilang, dan sebagainya. Itu kal khinzir. Perilaku seperti ini disebutkan unsur khinzir manusia itu adalah muncul. Yang ketiga wasyaiton, dan ada unsur setannya yang sebutkan saya tadi. Kalau unsur setan itu intinya hanya 2, SMS sudah. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Intinya itu aja. Ya, menghalangi orang berbuat baik, menyuruh orang berbuat jahat, itu setan. Ya. Jadi kalau kita itu diajak berbuat baik, beratnya bukan main.
Ya, diajak zikir abotnya bukan main. Maaf, diajak ngaji Quran abotnya bukan main. Ya, ini jangan-jangan di dalam diri kita itu dikuasai setan. Ojo, jangan melek bengi, jangan ngaji Quran, jangan zikir, udah tidur aja enak itu. Ngeleser sambil mimpi. Ya, mimpinya sampai di bantalnya ada pulau-pulaunya itu. Maaf ya. Ya. Saking enaknya ya, ada yang keluar di mulut itu ya, itu nggak terasa, itu saking ngelesernya ya. Itu berarti syaitan. Ya. Dan yang keempat adalah wal malaikah, dan karakternya malaikat, unsur malaikat. Tunduk, takut, ridho, patuh, ibadah, itu malaikat. Bapak-bapak, kita introspeksi yuk. Yang kuat diri kita itu di mana? Perangai dan unsur kalbun kah? Kalbun bukan pakai kof ya. Kalau kolbun itu hati nurani, kalau kalbun itu anjing, ataukah khinzir, atau setan, atau malaikat. Ya. Wal kalbu madmumun fi sifatihi walaysa bimadmumatin fi suratihi. Anjing seperti itu hanya sifatnya yang jelek. Walaysa bimadmumin, bukan kejelekan di dalam suratih, gambarnya. Oh iya. Ya, anjing yang apa itu? Dalmian yang loreng-loreng itu mahalnya bukan main. Ada yang apa ya? Ada dok-dok apa itu saya nggak paham. Yang kecil, indah, nah, gambarnya bagus. Tapi semua anjing sama, balung, urusan dunia, urusan rebutan, rezeki, recehan, wes seneng, gitu loh. Padahal Allah Maha Kaya, tapi dia yang dikejar yang recehan-recehan itu, ya. Jadi sekali lagi, perumpamaan anjing itu hanya sifatnya, walaisa bimadmumin fi surati. Kalau gambarnya ada yang menarik, ya. Wa kadzalika syaitan wal malaikah. Ya, bukan pula syaitan dan malaikah. Dzumuhum wa madhum fi sifatihim. Yang diibaratkan di sini menurut Imam Muzani adalah sifatnya, bukan wujudnya. Wujud gini, wujud gitu. Ada anjing baik, ada anjing yang kurap, misalkan ada khinzir. Itu semua kan makhluk Allah. Jadi bukan makhluknya yang tidak, tapi perangainya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Walaisa dzalika fi surati wa khalqihim. Begitu juga bukan karena gambarnya atau blegernya, tapi adalah sifatnya. Wa kadzalikal khinzir madmumun fi safidi, bukan pula karena khinzir, celeng ya, babi itu dalam ini hanya sifatnya. Walaysa madmun fi khalqihi, bukan pula karena jelek, karena penciptaan Allah bagus, semua mempunyai ya, itu di surat Ali Imran itu wa yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna min khalqir rabbana khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Semua yang diciptakan itu mempunyai keseimbangan dan mempunyai sesuatu hikmah, semua ciptaan itu. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat yang saya cintai, tinggal pilih ya, kita kuat malaikatnya, kuat kalbunnya, khinzirnya, atau kuat unsur malaikatnya. Saya lanjutkan. Wa qad umira ibnu adama bi ayyakshifa dzulmal jahli bi nuril aqil khaufan minal fitnati kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya lanjutkan, nanti ayatnya disebutkan. Apa hadisnya di belakang. Wa qad umira, karena itu wahai manusia, kamu saya perintahkan, waqad umira ibnu Adam, wahai anak Adam, bi an yaksifa. Ya, kamu ditugaskan apa? Bi anna, maka sesungguhnya kamu itu harus bi yaksifa, menyingkap. Mengapa ada perangai dan unsur kalbun, ada khinzir, ada syaitan, ada malik.
ada malaikat. Karena Allah menciptakan ada surga dan neraka. Tinggal pilih mana. Ya, yaksifnya di sini. Ya, mukasyafahnya itu di sini. Ya, karena itu pentingnya orang zikir di sini, pentingnya orang ikut thariqah di sini. Intinya ini yaksif, mukasyafah. Mukasyafah itu diungkapkan tabir-tabir yang manusia harus menuju situ. Manusia itu harus menuju Allah. Nah, padahal untuk menjadi mukasyafah itu turun sedikit musyahadah, turun sedikit muraqabah, turun sedikit mujahadah, turun sedikit riyadhah. Nah, kalau kita riyadhah aja nggak pernah, gimana mau mukasyafah? Nah, kita tidak pernah melek bengit, tidak pernah tirakat, tidak pernah zikir yang khusyuk, kok ingin mukasyafah? Nah, ini nggak benar. Bi an yaksifah, wahai anak Adam, kamu harus mampu menyingkap semuanya itu, rahasia-rahasia ini, baru kamu itu mukasyafah. Kalau mukasyafah itu berarti man arafa robah nafsak faqad arafa robah, berarti kamu mengetahui kebesaran, keesaan, kekuasaan yang dimiliki Allah. Kalau tidak gitu, Anda sholat tapi hanya mulut, hanya lahir, tidak dalam hati. Ya, bi ayyaksif. Mengapa harus disub? Maka harus disingkapkan. Disingkapkan dari apa? Dzulma wal jahl. Disingkapkan dari kebodohan dan kegelapan. Loh, kalau manusia itu terus dibimbing oleh setan, apakah itu tidak gelap? Kalau manusia itu dibimbing terus perilakunya seperti rebutan rezeki kecil-kecilan itu sampai membunuh sesama kawan, maaf, ini jangan sampai terjadi ya. Rebutan warisan antara saudara, naudzubillah, jangan sampai terjadi. Apakah itu tidak seperti kalbun wal khinzir? Nah, ini adalah orang yang hidupnya dalam kegelapan, yang tidak yaksif, mukasyafah, yang tidak bisa membuka rahasia Allah. Nah, untuk yaksif dzulmal jahl, untuk bisa menyingkapkan, keluar dari kedzaliman, kebodohan, kedzaliman, dan juga kebodohan, caranya apa? Binuril akal, dengan cahaya akal yang dia miliki, itulah ilah. Karena itu mengapa tafakaru sa'ah khairun min ibadu sanah. Jadi di dalam hadis disebutkan tafakurnya orang yang iman, tafakur, memikirkan semua penciptaan Allah, itu ibadahnya, pahalanya lebih baik dari orang yang ibadah 1 tahun tapi nggak ngerti maksud terhadap mukasyafah dan ma'rifat itu tadi. Ya, binuril akal, khaufan minal fitnati. Nah, dari situlah dia akan menghindari dari fitnah. Coba harta yang kita miliki banyak, kalau caranya tidak baik, fitnah nggak? Fitnah. Al-Quran menyebutkan harta, kekayaan, anak, istri, suami itu fitnah, ujian. Ya, dengan demikian kalau kita yaksifu dzulmil jahl, kita bisa menjalankan ibadah yang baik dan sebagainya, itu berarti kita menghindari fitnah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mamin ahadin illa walahu syaiton, wali syaitonun wa innallahi qad a'anani ala syaitoni hatta malaktuhu." Rasulullah bersabda, "Mamin ahadin," tidak ada seorang pun di dalam diri manusia itu, ya, illa walahu syaiton, kecuali di dalamnya itu ada unsur syaiton. Ya, itu syaiton. Nggak ada manusia yang bersih dari syaiton, itu nggak ada. Wali syaiton, kata, termasuk diriku itu juga ada setannya, kata Rasulullah. Tetapi disebutkan wa innallaha qad a'nani. Tapi sesungguhnya, ya,
Wa innallah, karena sesungguhnya qad, betul-betul Allah itu anani, Allah itu menolongku. Mengapa Allah Rasul itu maksum? Karena yang menjaga Allah. Dia tidak bisa setan mengerjain Rasulullah, ya, karena maksum. Kalau kita tidak pandai zikir, tidak bisa melakukan pendekatan dengan Allah, maka setan menjadi sahabat kita. Ya, hatta wa a'nani ala syaiton, ya, karena saya itu oleh Allah dijaga dari setan, hatta malaktuhu, sehingga benar-benar saya itu menguasai diri saya. Menguasai diri saya itu apa? Di dalam ilmunya Kiai Imam Ghazali, kalau sesuatu itu di dalam kita dikendalikan oleh kolbun, sudur kita. Jadi teorinya begini, pendorong orang hidup ghadab wa syahwat, itu memang manusia ada syahwat. Nah, untuk membuat sebuah data-data ada panca indera, ya, syahwat, ghadab, dan juga syahwat tadi, panca indera, ya, dilaporkan kepada akalnya. Karena itu akal adalah disebut dengan wazir. Akal itu adalah perdana menteri. Lah, perdana menteri mengirim untuk membuat kebijakannya oleh al-malik, oleh sang raja. Siapa raja? Tiada lain, raja itu adalah kolbun, sudur, fuad, basyiroh. Itu tergantung strata di mana hati kita itu. Jadi sahabat sekalian, itu yang terpenting, ya. Wa kadzalika syahwatul wal ghadab yambahi ayyakuna tahta yadil aql. Wa kadzalika, demikian pula seharusnya as-syahwat dan syahwat, wal ghadab dan harga diri, ya, yambahi, apabila kamu itu hendaknya ayyakuna, yakuna itu kembalinya ke syahwat dan ghadab, tahta yadil akal, harus di bawah kendali kekuasaan akal. Nah, atau jangan sebaliknya, ya, akal kita itu dikendalikan nafsu, akal kita itu dikendalikan oleh syahwat atas nama harga diri, maka saya harus melakukan perbuatan untuk menyelakakan yang menfitnah saya. Enggak perlu buatan usaha, enggak usah. Itu berarti Anda nafsunya itu mengendalikan akal, karena akalnya akan memerintahkan strategi kemana. Jadi istilahnya apa dulu? Putus cinta, apa itu? Dukun bertindak. Cinta ditolak, ya, dukun bertindak. Ini karena nafsunya itu dulu, ya. Karena nafsu marah, tersinggung, akalnya memerintahkan cari dukun. Ya, naudzubillah, kan gitu. Jadi cinta ditolak, dukun bertindak. Ini bagian dari Anda dikendalikan oleh nafsu, oleh syahwat. Padahal mestinya syahwat dan ghadab yambahi ayyakuna tahta yadil aql. Yadil aql itu harus dalam mengendalikan. Fala yaf'al syai'an illa bi amrih. Ghadab, syahwat, ya, panca indera, ya, itu harus dalam perintah siapa? Kolbun. Karena itu mengapa kolbun itu harus kita bersihkan setiap hari di situ? Karena itu bisa naik turun kabul kita itu, kadang baik, kadang buruk, ya. Karena itu mengapa harus tazkiyatun nafas di sini, membersihkan jiwa kita itu di sini. Wa tasfiyatul qalb, dan membeningkan mata hati itu di sini. Loh, tiap hari kita diskusi belum tentu manfaat. Nambah dosa, iya. Ya. Amal belum tentu. Itu tiap hari kan kita berhubungan dengan orang, dengarin orang ini, maaf, astagfirullahaladzim, membuka membuka WA. Maaf ya kalau sudah maaf saya bukan sok enggak. Kalau sudah umur 50 60 ya enggak usah ngirim
apa ya, kirim-kiriman yang di share-share, ya wes lah, istighfar aja lah, hapus. Nah ini apa? Karena nafsu ya, ghadab kita itu masih mengendalikan jiwa kita. Karena tadi kita pilih mana, kalbun, khinzir, setan atau malaikat, dan itu ada di manusia. Para salikin rahimakumullah, itu yang kita kaji bersama, melengkapi dari 4 karakter manusia, dan sekarang adalah 4 unsur manusia. Nah, tinggal kita bagaimana menghandle-nya, dan kita bisa mengembalikan semuanya itu dalam kerangka adalah menuju Thoriq, menuju Allah Ta'ala. Kalau kita sudah menuju Allah, insya Allah kita akan dibimbing oleh Allah Ta'ala. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan apa yang saya sampaikan. Untuk itu saya mohon dengan dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Allahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.